Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Farhadi kembali menjumpai Anda dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini merupakan Ketua Umum dari PP Muhammadiyah. Yaitu sudah ada Bapak Haidar Nasir. Assalamualaikum Pak Haidar Nasir. Waalaikumsalam Mas Sehat Pak Haidar ya? Reva dan para pemirsa JEK TV. Sehat Pak Haidar Nasir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini pemirsa ingin tahu nih, saat ini kesibukan dari Pak Haidar Nasir sedang apa sih Pak? Seperti sehari-hari ya ngurus Muhammadiyah ini kan antara ormas yang sifatnya volunteer ya dengan organisasi yang modern yang kegiatan-kegiatannya terplanning ya. Jadi sehari-hari saya bolak-balik Jogja Jakarta karena tinggal di Jogja, kemudian di Jakarta ya 2-3 hari, tetapi juga banyak ke daerah sebenarnya. Jadi hampir kalau tiba di hari Jumat, Ahad, Sabtu dan Ahad itu kalau mungkin yang lain weekend gitu ya, kita juga weekendnya ke daerah gitu ya. Jadi Jogja, Jakarta, daerah gitu ya. Jadi itu kegiatan rutin setiap minggunya kurang lebih seperti minggu, itu ya? Iya, setiap minggu. Dan anggota PP Muhammadiyah juga begitu. Jadi bahkan kalau kita pergi ke wilayah, misalkan itu dari wilayah kan kemudian juga mereka ke daerah juga setiap hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Baik. Dan ini yang dilakukan ketika ibaratnya melakukan safari lah itu ya, antara Jogja, Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. Ini apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan? Muhammadiyah ini kan sejak awal itu bergerak pertama untuk memberikan pencerahan keagamaan lewat tablik-tabliknya di akar rumput di jamaah gitu ya. Kemudian mengurus sekolah ya sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah kita sudah ada sekitar 10.000 sekolah ya. Kemudian ada 176 perguruan tinggi. Bahkan Aisyah punya juga 23.000 TK ABA dan PAUD, kemudian juga bahkan mereka punya universitas. Nah, kegiatan ke daerah itu juga kita kadang meletakkan batu pertama, meresmikan gedung, atau juga sekaligus juga kalau ada kita menggerakkan amal jariah untuk membangun misalkan. Atau juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya extraordinary gitu ya. Jadi kayak kemarin kita saudara-saudara kita di Lombok, Sumbawa itu kena musibah ya, saya gitu ya itu juga bersama rombongan juga ke daerah gempa sampai ke Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara gitu ya. Jadi nah kegiatan ini sebenarnya kan irama dari kehadiran Muhammadiyah untuk masyarakat. Bukti nyata gitu ya, Pak bukti nyata. Lebih. Nah ini kita bicarakan mengenai, boleh sedikit Pak ya, mengenai masa kecil dari Pak Haidar Nasir. Ini sebenarnya asli mana sih Pak sebenarnya? Saya lahir dan sampai remaja di Bandung, ya, jadi anak Bandung, ya. Kemudian dari Bandung pindah kuliah di Jogja, sampai kemudian saya pindah tahun 79 akhir ya ke Jogja. Jogja rencananya pulang Bandung, tetapi akhirnya kecantol orang Jogja. Dan sekaligus juga kegiatan Muhammadiyah akhirnya membuat saya tidak kembali lagi ke Bandung. Ya. Dan sampai sekarang saya di Jogja, jadi sudah berapa hitung sejak tahun 79 sampai tadi ya? Sekarang ini. Jadi udah puluhan tahun ya, jadi sudah lebih dari separuh hidup saya di Jogja. Tapi kecil saya tentu kecil dalam suasana hidup keagamaan. Saya pernah juga di pesantren. Ayah saya seorang kiai kampung yang di Sunda disebut Ajengan. Proses pembentukan keagamaan itu dimulai dari rumah itu ya. Betul. Bersamaan dengan itu karena kegiatan Muhammadiyah itu kan sudah hampir ke pelosok juga itu di Bandung sampai ke daerah Majalaya di Bandung Selatan itu Muhammadiyah sudah lama ya. Bahkan dulu era tahun 22-an itu kan Muhammadiyah sudah berkembang di seluruh tanah air. Sehingga
Muhammadiyah juga memberi warna pada kehidupan saya untuk menjadi orang yang peduli pendidikan, peduli masyarakat untuk pemberdayaan misalkan, dan juga untuk menghadirkan Islam sebagai agama amal, agama nyata tadi, sehingga Islam itu tidak jadi retorika di panggung, tidak jadi retorika di masjid, di podium, tetapi agama menjadi dinul amal, gitu ya. Jadi agama yang menghadirkan perbuatan-perbuatan yang membawa pada kebajikan, kedamaian, harmoni. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah orang beragama itu lalu menjadi tergerak untuk maju. Iya. Yang penting bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, begitu Pak Ferdi ya. Baik, nah ini kita kalau bicarakan mengenai kegiatan di Bandung, dari SD, SMP, SMA lebih banyak dihabiskan waktunya di Bandung. Ini apakah memang dari awal sudah cinta dengan kegiatan organisasi atau gimana? Ya, itu otomatis saja karena oleh lingkungan ya dan sekolah. Jadi saya juga sempat di SMP Muhammadiyah. Di samping saya pernah juga di Tasikmalaya untuk pondok pesantren ya. Nah, kegiatan di sekolah, kemudian di luar sekolah itu mula-mula kita ikut pengajian, kadang ikut pengajian di Mujahidin Bandung, di Salman ITB, di Istiqomah. Itu kemudian kan melihat orang bahwa banyak orang berperan, termasuk waktu itu kalau melihat aktivis-aktivis mahasiswa itu ya, kadang demo gitu ya. Tetapi itu kan merangsang kita yang masih remaja itu pengen untuk berperan gitu ya? Bahwa tidak cukup untuk diri sendiri itu hidup itu, tetapi juga kita harus berbagi dengan orang lain apapun yang kita miliki. Dan kita tidak tahu kan perjalanan kita ke depan itu. Betul. Saya pikir semua orang tidak tahu persis, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi profesional, jadi wartawan gitu ya. Semua tidak tahu persis sejak kecil ya. Termasuk saya jadi dosen, jadi pimpinan Muhammadiyah. Semuanya dijalani dengan ritme mengalir saja gitu. Dan itu yang membuat kita ya memahami hidup menjadi lebih bersahaja. Jadi semangat organisasinya itu sebenarnya awalnya ingin berbagi dengan sesama. Iya, sebenarnya. Iya. Nah ini kalau tadi Pak Haidar Nasir juga sempat mengatakan bahwa perjalanan salah satunya itu adalah menjadi dosen. Itu memang panggilan hati atau seperti apa sih Pak? Ya dulu kecil saya sebenarnya dua. Pertama ingin jadi camat. Pengen jadi camat. Yang kedua ingin jadi guru. Gitu. Kenapa ingin jadi camat? Itu kan kalau kita pergi ke Bandung Selatan, gitu kan. Waktu itu Bandung Selatan kan daerah terisolasi ya, karena dulu ada peristiwa pemberontakan DITII, kemudian oleh pergulatan politik yang macam-macam itu. Lalu saya sering berpikir, ya kalau jadi camat bisa juga sih memajukan masyarakat kira-kira gitu. Paling nggak dalam lingkup camat atau lingkungan sekitar itu. Ingin mengubah masyarakat dari keterisolasian gitu ya. Kemudian yang kedua karena lingkungan saya kan guru juga, kakak-kakak saya guru, ada yang lulusan dari Gontor dan lain sebagainya. Tapi semuanya jadi guru, itu kan kadang jiwa guru itu juga memantul gitu. Ya sudah saya jalani aja setelah kuliah di Jogja dan lain sebagainya, akhirnya ya jadi guru juga, tapi gurunya guru lebih tinggi lagi, jadi dosen, jadi camat juga, tapi camat Muhammadiyah. Jadi semua ibaratnya cita-citanya sebenarnya sudah tercapai ya, Pak Haidar ya. Jadi camat juga sudah, terus jadi guru ataupun dosen bahkan sudah. Iya udah, jadi dosen itu kan guru juga. Mimpin Muhammadiyah kayak camat juga gitu ya. Jadi jadi camat Muhammadiyah di tingkat nasional itu kan. Ya ngurus sekolah, yang ngurus kesehatan, ngurus rumah sakit ini juga Muhammadiyah agak repot nih gara-gara tunggakan BPJS sampai 320 miliar. Ya, betul. Itu kan kalau kita nggak punya jiwa manajerial itu berat juga. Kemudian ngurus panti-panti asuhan, bahkan kalau gempa ini MDMC dan Aisyah itu kan gerak Muhammadiyah untuk Aisyah untuk bencana itu luar biasa itu. Jadi semua itu kan mengajari kita untuk punya kemampuan untuk kalau dunia
guru kan dunia, dosen itu dunia ilmu. Kalau dunia mengelola kegiatan-kegiatan Muhammadiyah ya kayak pemerintahan, sehingga ada orang bilang ya ngurus Muhammadiyah itu kayak ngurus negara kayak juga. ngurus negara gitu ya. Ada nggak sih Pak Haidar pengalaman paling menarik ketika pertama kali ngajar? Karena kan nggak semua, seperti saya mungkin ahlinya di bidang apa. Kalau pengajar itu kan kita harus berhadapan dengan banyak orang. Ada nggak pengalaman paling menarik? Jadi dosen mengajar itu kalau kita aktivis itu insya Allah tidak ada kendala, karena biasa kan kalau jadi aktivis menguasai medan gitu ya, menguasai. Begitu juga jadi pertama kali jadi dosen itu berdiri di depan kelas itu sebenarnya nggak grogi juga. Oh nggak grogi ya? Nggak grogi karena jadi kalau ngomong nggak pertama deg-degan. kita pengalaman jadi mahasiswa kan, ya, tahulah gitu trik-trik ya? mahasiswa, termasuk mahasiswa yang datang terlambat itu dan lain sebagainya kita tahu. Yang kedua itu tadi bahwa sebagai aktivis itu ada kita dilatih untuk pede gitu. Nah yang ketiga karena mau jadi dosen kan kita belajar ya, jadi lalu kita ya pede juga dari segi keilmuan itu ya. Jadi cuman mungkin yang tidak mudah menjadi dosen itu untuk bahwa kita hadir menjadi pendidik itu aja. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya. Apalagi mahasiswa ini kan biarpun kadang nakal-nakal tapi mereka juga sedang mencari sebenarnya. Kelihatannya aja mereka itu keren-keren ingin demo, ingin ini, tapi sebenarnya mereka sedang mencari juga, sehingga mereka perlu teman juga. Nah dosen harus jadi teman juga gitu ya. Jadi tidak terlalu sesuatu yang membuat kita agak kaget gitu ya. Baik, jadi dari awal pun Pak Haidar juga sudah sangat percaya diri ketika menjadi dosen juga udah nggak ada kendala kurang lebih begitu ya. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.